Ya. Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya mau bahas tentang perjuangan. Ya, perjuangan. Ya, kenapa selalu saya bahas perjuangan kali ini? Kita tidak pernah sadar bahwasanya dari mulainya kita dibentuk atau dibuat oleh orang tua kita, diniatkan ingin punya anak, ya, ketemunya sperma sama sel telur. Itu sperma itu banyak, beribuan, bahkan bisa sampai miliaran ya. Jumlahnya tuh miliaran. Itu mereka tuh satu sama lain saling berjuang untuk cuman hanya bisa membuahin satu telur. Satu telur. Pada dasarnya sebelum hamil aja kita itu sudah berjuang. Sudah berjuang untuk menerobos satu sel telur, satu telur itu. Itu dari kita awal mulai terbentuknya atau kita mulai awal dibuatnya oleh orang tua kita. Ketika orang tua kita pengen punya anak. Udah gitu kita di dalam rahim juga kita itu berjuang dengan gelap. Bahwasanya kegelapan yang benar-benar kita tidak pernah lihat apapun itu. Ya, kita berjuang di dalam itu bisa terjadi resiko perdarahan, bisa terjadi resiko cacat, bisa resiko terjadinya mungkin kematian ya, keguguran atau kematian. Juga kita berjuang juga gitu. Dimana fase setelah kita lahiran juga ya, ibu-ibu kita nih, orang tua kita khususnya ibu emak kita ya, mau lahiran berjuang juga. Di situ juga malah taruhannya nyawa kita dan nyawa ibu kita itu dipertaruhkan di situ untuk mengeluarkan atau melahirkan kita sebagai anak-anak yang sekarang ini, yang sebagai kalian sekarang ini gitu loh, yang sekarang mau perempuan atau laki-laki ya. Tapi kalau bencong saya juga nggak tahu ya sebenarnya. Itu kalian lah yang prediksikan ya. Intinya perempuan dan laki-laki. Jadi perjuangan itu aja dari awal dasar sampai dikandung sampai mau keluar udah banyak perjuangannya gitu. Ketika sudah mulai bayi ya, dirawat, dimandikan, diasuh, dibesarkan, ya tercapailah mungkin mulai belajar merangkak, belajar ngesot, belajar merangkak, belajar jalan ya, belajar bicara selanjutnya. Semuanya juga berjuang. Terkadang tanpa kita sadarin ya, kita kesadarin waktu pas fase merangkak ke berjalan, kita tanpa sadarin itu kita ya, khususnya mungkin yang bakal nonton video ini juga mungkin seluruh masyarakat manusia, bukan masyarakat ya, manusia di muka bumi ini, kita tuh berkali-kali jatuh, habis berdiri terjatuh, berdiri terduduk, berdiri terduduk. Bayangkan itu, nggak pernah kita hitung berapa puluh kali bahkan berapa ratus kali kita terjatuh. Itu juga udah perjuangan, udah berjuang untuk biar kita bisa dari merangkak untuk menjadi jalan. Itu kita juga suka lupa. Maka dari itu coba renungin, ya, renungin kenapa Anda itu susah, Anda itu nggak dapat kerjaan, Anda itu nggak pinter, Anda itu kok males gitu. Itu coba renungin. Nggak ada di dunia ini orang bodoh, orang pintar tuh nggak ada. Kecuali maaf sudah terlahirkan memang kecacatan mental dari pemberian Allah Subhanahu Wa Taala atau dari Tuhan kita masing-masing, itu lain cerita ya. Tapi kalau kita yang normal begini, tidak ada manusia itu bodoh, tidak ada manusia itu dasarnya udah langsung pintar, tidak ada. Itu yang harus kita pahamin. Semuanya itu kenapa dia pintar? Karena dia mau belajar, dia mau mendengarkan, dia mau melakukan. Kenapa dia bodoh? Dia males, nggak mau melakukan perubahan hal-hal yang baru, nggak mau melakukan hal-hal yang sepele tapi ternyata bisa bermanfaat. Tidak mau pernah membaca, mengerjakan, melakukan, ya tidak pernah. Jadi pengennya nongkrong, main, duit banyak, ya. Hey, kalau saya berpikirnya gini, ya. Kalau kita semua ingin sukses, berpikirnya gini, oh bapakku orang susah. Bapakku bukan orang kolong merat, bukan orang kaya, bukan keturunan raja, bukan keturunan sultan. Aku orang susah. Masa bapakku susah, aku susah? Nah itu dulu, berpikirnya kita begitu.
Masa bapakku udah orang susah, aku juga nanti susah? Aku nggak mau. Itu. Yang kedua, bapakku susah, kasihan. Gimana nanti kalau aku susah juga? Masa aku mau jadi beban buat dia? Emang aku nggak pengen jadi orang sukses? Emang nggak pengen punya motor, pakaian yang keren, sepatu, handphone, mobil, rumah, perabotan rumah, apa semua nggak pengen? Ya itu dia pikirannya. Kita mikir dulu buat diri kita. Oh, bapakku susah, aku orang miskin, aku orang nggak punya. Aku harus berusaha untuk menjadi orang sukses dan berhasil. Ya, ingat. Tapi tanpa kita sadari, namanya kita ingin berjuang tidak terlepas dari namanya hambatan dan rintangan ya. Hambatan dan rintangan itu tidak terlepas. Karena cobaan pasti ada. Saya mau nanya sama rekan-rekan atau kawan-kawan sekalian ini. Ya. Saya mau nanya. Anda ketika mau pergi ke sekolah, mau itu jalan kaki, naik motor, naik apapun itu kendaraan umum, pasti ada aja kan? Misalnya naik kendaraan umum ya. Sering terkadang kendaraan umumnya sering penuh. Atau kok jarang gitu ya, atau kendaraan angkot lah, kita bisa dibilang angkot ya, angkotnya penuh atau angkotnya jarang lewat lagi. Nah itu yang mungkin berangkat sekolah ya, itu kan rintangan gitu. Nah, yang kedua, misalnya kita naik motor nih, naik motor ya alhamdulillah, tiba-tiba motornya mogok, tiba-tiba banyak kempes di jalan, itu kan rintangan ya, hambatan ya. Belum lagi kalau kita naas nanti misalnya nabrak orang atau kita nabrak hewan, nabrak apapun itu belum lagi termasuk rintangan. Terkadang kan ada, walaupun iya sih memang tidak banyak, tapi kan ada. Naik sepeda, terkadang kita tanpa sadar kayak ban bocor juga. Kadang rantai sepedanya putus atau lepas, bener nggak? Mungkin yang pernah saya bilang, yang ngerasain pasti tahulah, yang pengalaman berangkat SD, sekolah, SMP, SMA, yang masih dulu mungkin tahun 90-an lah ya, yang naik sepeda rantainya lepas, rantainya putus, itu nggak kebayang, itu udah telat, bengkel jauh, maupun ke bengkel nggak ada duit, bener nggak? Itu rintangan. Makanya itu saya bilang, ketika kita melakukan perubahan pasti ada rintangan. Itu rintangan yang harus kita benar-benar kita hajar, bahasanya kita hadapin, kita lewatin dengan sekuat mungkin ya. Jangan selalu pernah iri lihat orang, ih enak ya dia sekarang udah punya mobil, hello, enak ya sekarang udah punya rumah, hello. Emang dia nggak pernah berjuang? Kamunya aja nggak lihat, kamunya tidur dia kerja, kamunya nongkrong dia lembur, kamunya hura-hura dia kerja lagi di tempat lain. Nah, maka dari itu, kalau kita mau sukses, kalau kita mau berhasil, kita mau maju, ayo sama-sama kita mendukung. Sama-sama. Pertama, biar tertanam dalam diri, oh bapakku susah, bapakku orang miskin, bapakku orang gak punya, masa aku orang hidup miskin juga? Itu satu. Yang kedua, kita mencari motivator orang-orang sukses itu, misalnya contohnya Bapak Khairul Tanjung atau Bob Sadino. Itu kita ambil kata-kata motivatornya agar membuat kita tuh ketika kita lelah, kita capek, kita mulai nyerah, kita itu bangkit lagi dan kita ingat lagi dengan kata-kata motivator tersebut ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pesan saya, jangan pernah kita melupakan ibadah ya, karena ibadah sangat penting. Tanpa dari keberhasilan dan usaha kita itu tidak lepas dari bantuan oleh Tuhan kita masing-masing ya. Itu tidak tanpa kita sadarin, itu juga ada bantuan dari Tuhan kita terhadap keberhasilan kita ya. Yang ketiga itu ibadah kita jangan kita tinggalkan. Yang keempat, satu lagi, jujur ya, jujur. Karena dengan kejujuran, insya Allah kita akan menjadi lebih baik dan lebih maju. Itu pesan saya. Sama yang terakhir, bantulah orang tuamu. Apapun yang bisa kamu kerjakan dibantu. Jangan melawan orang tua. Ingat, orang tua adalah sumber dari utamanya kamu bisa sampai detik ini. Sumber utamanya sampai kamu bisa
keberhasilan seperti ini juga, walaupun terkadang orang tua kamu itu tidak memberikan ini perusahaan ini tanah 5 hektar, ini rumah 2 lantai, bukan begitu. Tapi setidaknya dia sudah membesarkanmu dari lahir, dari bayi, balita, anak, remaja, dewasa, sampai bakal mensekolahkan kamu SD, SMP, SMA, bahkan ke perguruan tinggi. Coba itu kamu renungkan ya. Kamu juga pasti bakal jadi orang tua. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Karena memang ya, yang itu kalau saya sih menganggapnya, karena saya itu dulu gitu, orang tua saya nggak punya, orang tua saya susah, jadi saya harus maju, itu kalau saya. Dan ternyata memang benar, ketika kita jadi orang tua lagi, ya kita punya anak, kita membesarkannya, kita mendidiknya. Begini dulu ternyata yang dirasakan orang tua saya. Mungkin segitu kita udah kerja, udah enak, udah punya penghasilan yang jelas. Istri kita juga gitu. Mungkin dulu orang tua kita cuman orang tua kita doang yang laki-laki yang bekerja. Penghasilannya juga belum tentu, belum tahu sehari dapat berapa. Kita aja yang udah jelas kadang ada suka kekurangan. Tuh, makanya dari saya, kalau mau sukses harus berjuang, harus berusaha, jangan pantang menyerah, selalu berdoa, hormatin orang tuamu. Insya Allah kesuksesan pasti akan datang pada dirimu. Pesan saya, ingat, sukses itu tidak mudah, sukses itu tidak gampang, sangat bisa membuat kita juga putus asa. Sekian dari saya. Bila bermanfaat video ini, bagilah ke rekan-rekan yang membutuhkan, dibagikan ke rekan-rekan yang ketika saat motivasi dirinya itu mulai runtuh, dirinya itu mulai merasakan diambang kehancuran. Saling berbagi. Jangan lupa di like and share video ini. Kalau bila ada masukan bisa di komen di komentarnya ya. Jangan lupa juga subscribe, like and share. Terima kasih. Sekian dari saya, Sarijal Hasibuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.